Jika seminggu yang lalu kita udah coba AP84 Plus APR, jadi dengan model yang lebih kecil dari ini, di minggu sekarang kita akan coba AP127 Plus. Kalau secara dimensi, AP127 ini lebih panjang dan lebih lebar sedikit ya. Mempunyai baterai yang sama, jadi baterainya juga bisa saling bertukar. Keunggulan berikutnya adalah LED-nya di depan guys ya, 3. Jadi lebih fokus pada media yang akan kita sekrup maupun akan kita baut, ya, pengencangan maupun pembuka. Modelnya LXT bisa saling bertukar ya. Dan paketannya juga lengkap. Kita udah dapat kayak mata obeng, mata roofing, kita dapat kunci shock 3, ada cak juga. Jadi selain bisa membuka atau mengencangkan baut, impact brand ini juga bisa untuk penyekrupan ya. Nanti kita akan coba. Kalau Anda ingin melihat berapa pengujian torsi maksimal, langsung mampir aja ke G3 Channel ya. G3 sudah menguji ya untuk AP127 ini. Kalau saya lebih kepada untuk impact brand kecil ini ke kepraktisannya. Bagaimana alat ini bisa kita gunakan misalnya untuk bongkar pasang Astroda, misalnya kita mau bersihkan kampas rem ya kan. Itu motor anak saya itu 22 tahun setengah atau 3 tahun tuh belum pernah kita buka. Kita akan coba bersihkan pakai ini. Jadi ada 2 Honda Beat. Honda Beat yang pertama itu dipakai anak saya yang perempuan ya. Itu kita udah bongkar pakai AP84, dan yang motor satunya lagi, Honda Beat satunya lagi, itu kita akan coba nanti AP127. Ringan guys ya. Jadi nyaman. Kalau fitur seperti biasa ya, ada variable speed, ya, reversible, nanti kita akan jelaskan pada saat di video unboxing. Kalau harga ini lebih mahal sedikit ya, dibanding adiknya yang AP84 ini udah ya 400 lebih ya, mendekati 500 atau 500 lebih sedikit gitu ya, tergantung promonya. Setiap marketplace tuh promonya beda-beda guys ya. Ya kurang lebih saya sebut 500 ribuan, tapi paketannya lengkap. Seperti apa performanya, kita akan langsung uji. XAPR, ini K3L ya sudah ya. 24L000421. Di sini diklaim di 650 Nm. Standar Gen 3, RPM-nya 3500, ukuran unfill di setengah. Breakdown up to 850 Nm. Jadi untuk torsi pembuka ya, klaim dari APR AP127 Plus. Ini modelnya kardus 400 ribuan. Kalau saya sih udah nggak usah ini guys ya, kalau saya berpikir tuh nggak ngelihat yang begini-begini. Yang penting nanti pada saat diuji berapa Newton meter, kemudian kita lihat harganya ya kan. Ini kan 400 ribu, masuk akal nggak, ada gitu aja ya, nggak usah pusing-pusing. Nah ini ada hadiah gratis dari XAPR ya. Caranya mudah. Kalau Anda membeli produk-produk XAPR, Anda bikin testimoni atau pengalaman dalam menggunakan produk APR, bisa di Facebook, di-upload, Instagram, TikTok, atau mungkin Shopee ya. Anda nanti kalau memang viral ya, akan dihubungi dari pihak APR, akan mendapatkan hadiah gratis. Jangan lupa kata kuncinya, APR Raja Power Tools, sahabat kita semua. Garansi servis gratis 5 tahun. Apabila barang yang diterima dalam keadaan normal, jika dalam waktu 7 hari ada kerusakan, langsung tukar baru. Selama 5 tahun di cover oleh APR. Kemudian setelah 5 tahun, apabila ada kerusakan, maka biaya perbaikan akan dikenakan sebesar 150.000 untuk jasa, dan spare part dibayar 100% oleh customer. Garansi tidak berlaku jika kerusakan disebabkan karena pemakaian yang salah atau setelah dibongkar, diperbaiki sendiri. Biaya klaim garansi ditanggung pembeli. Ini kartu garansinya, ini buku petunjuk bahasa Indonesia. Nah ini paket lengkap guys ya. Kita udah dapat unit seperti ini unitnya. Ini ada mata obeng plus min dan mata roofing untuk penjaringan. Ada juga kita mendapatkan cat ya. Kalau Anda mau ngebor kayu, ngebor besi masih oke lah ya menggunakan impact. Kalau tembok saya nggak sarankan guys ya. Kita udah dapat 3 kunci shock ukuran biasanya 17 ya, 17, 19, dan 21. Ini kunci shocknya. Nah ini skrup untuk ini guys, pemasangan cak. Langsung kita pasang aja gini ya. Kemudian ini sebagai penguncinya. Pengencangannya muternya terbalik ya, harus terbalik ke kiri, beda sama skrup biasa. Kemudian ini adapter. Kita bisa pasangkan mata obeng seperti ini. Nah, untuk penyekrupan ya. Atau bisa juga langsung, karena ini unfill-nya ada lubangnya. Jadi bisa langsung begini. Tergantung selera Anda aja. Chargernya model yang wall charger, ya wajar lah, harga 400.000. Ini baterai, diklaimnya di 8 ampere hour, ya, baterai 8 ampere, XAPR tipe 88VF. Nanti kita bongkar aja, kita lihat di sel baterainya berapa. Kemudian ini unitnya, tipenya AP127 Plus, 650 Nm, 3500 RPM, ukuran unfill di setengah. Ini LED-nya ada pada head-nya ya, udah kayak Milwaukee nih.
Build quality-nya lumayan guys ya, untuk ukuran 400.000 sudah full set, dapat baterai LXT. Ini ada grip karet ya, bukan polos. Dari bawah sampai ke grip. Sudah brushless motor. Ini reversible kiri, kanan. Nah ini indikator baterai. Ya, itu ada pada unitnya ini, udah ada. Ada dua mode, yang kencang sama yang rendah untuk putarannya. Mode pembuka, 1, 2. Hanya dua mode untuk membuka, mode auto dan mode pembuka biasa, yang langsang. Emboss, APR. Sekarang tambah murah-murah guys ya, 400.000 kita udah punya impact run. Bisa buat bongkar-bongkar CVT, bongkar motor, bongkar baut roda mobil. Udah cocok nih, kelas motor dan mobil. Kita akan bongkar baterainya. Ini adalah BMS standar, mengingat harganya yang hanya 400 ribuan. Tapi ini udah oke, untuk MOSFET-nya ada 3. Kemudian untuk setiap selnya di 2000 mAh atau 2 ampere hour. Paralel 2 ya, atas bawah, sehingga totalnya dari baterai ini adalah 4 ampere hour. Masih menggunakan kabel ya. Kalau mau yang langsung BMS-nya gede-gede, Anda bisa pilih yang besar-besar itu untuk di APR itu BMS-nya model yang lebih mahal juga. Ya ada harga, ada rupa, tergantung tipenya dari APR juga. Oke, kita langsung lanjutkan ya untuk tes RPM dan pengujian. Let's go. Nah kayak gini guys, paketan udah lengkap 400.000 ya kan? Udah dapat baterai nih, AP127 X APR, ini udah K3L. Ini lengkap nih. Saya udah nggak ngecek torsi lagi guys ya. Nanti kalian mampir ke G3 channel nih, bestie aku nih ya, Bang Gugun. Saya sekarang mau nguji untuk nyekrup gimana nih. Ini kan soalnya kita dapat paketan banyak nih. Ada obeng kembang, obeng min, roofing baja ringan. Bisa buat ngebor kayu nih. Udah dapat sak 400.000. Kunci soknya 3. Oke, kita coba RPM. Ini ada 2 variabel speed. Ini yang paling tinggi, ini yang rendah. Speed 1, pengencangan. 2200. Speed 2 maksimalnya. 2780. Sekarang kita lihat mode pembuka. Dia hanya satu variabel speed. Ini mode yang konstan. Pembuka ini yang auto. RPM pembuka ini satu variabel speed. 2700. Memang di ukuran-ukuran segini ya. Ya, itu memang RPM-nya tinggi. Nah, saya kasih sedikit pengalaman ya, berbagi pengalaman. Bang, kenapa kalau impact run yang gede itu, yang gede-gede RPM-nya lebih rendah daripada impact run yang kecil? Yang pertama, kalau impact run kecil, compact kecil begini, dia harus, motor ini harus bekerja ekstra. Kenapa? Karena hammernya kecil. Jadi, ketukannya IPM-nya atau impact per menitnya itu lebih tinggi. Pabrik kan membuat alat kecil tapi powerful. Ya, yang ngalah adalah hammer, dikencenginya di motor. Beda kalau impact run yang gede. Impact run gede itu biasanya maksimalnya cuma 2000 RPM. Yang di atas 2000 Nm. Tapi untuk hammernya digedein gitu loh. Gitu guys ya. Jadi memang kalau Anda menemukan impact run yang gede, misalnya Anda beli impact run gede, terus Anda iseng mengukur RPM. Bang, kok ini RPM-nya kecil? Ini banyak pertanyaan begitu soalnya ke WA saya. Kok RPM saya cuma 1700, 1800? Bang, ini kan impact gede kata dia gitu. Ya itu kalau karakteristik impact run yang gede-gede itu memang RPM-nya rendah. Nah, kalau RPM tinggi itu di impact run yang kecil-kecil. Gitu guys ya. Kita coba dulu nih. Nih dapat bonus apa? Roofing baja ringan ya. Nah, kalau baja ringan Anda gunakan variabel speed maksimal yang kedua nih. Yang paling kencang supaya nanti penyakrupannya cepat. Dibanding bor sama impact run, impact driver pilih mana Bang? Kalau buat baja ringan pilihan pertama, kalau duit Anda banyak beli impact driver untuk baja ringan. Yang kedua, kalau saya daripada pakai bor untuk ke baja ringan mendingan pakai impact run yang kecil begini. Yang penting lihai tekan trigger. Baru 3 bor. Kenapa sih Bang? Abang nggak suka pakai bor cordless kalau buat di baja ringan? RPM-nya rendah, di bawah 2000. 2000 RPM aja itu untuk yang 20 volt. Kalau 18 volt, 16 volt, 12 volt paling 1500. Ngebor di saat pertamanya ini akan lama kayak gitu. Ini kira-kira RPM di hampir 2000 nih begini. Jadi kerjaan lama. Kalau pakai impact driver atau impact run cepet guys. Kan yang penting kita bisa makainya ya kan. Ya kalau teori sih, teorinya ini mestinya impact driver atau bor cordless teorinya. Prakteknya impact run buktinya bisa gitu. Yang penting lihai. Pada saat ketukan pertama, kedua, hammernya langsung lepas trigger. Jadi nggak dol untuk baut roofingnya. Ya, langsung lepas jari telunjuknya. Aman ya?
Saya lanjutkan untuk penyekrupan. Ini udah dapat obeng kembang, asik. Dan ini ada lubangnya. Anda bisa begini, atau Anda bisa juga menggunakan adapter. Ini adapter bawaannya kayak gini. Ya, jadi lebih kuat lagi lah pegangannya. Nanti ini kesini nih, kalau mau lebih kuat lagi, itu kan kita dapat apa, as yang ada o-ringnya ya di paket pembelian. Tapi saya nggak usah pasang. Ini putarannya begini. Saya pakai yang paling low. Ini low-nya segini. Tadi belum ukur low ya. Yang paling low-nya ya, speed 1. Ini paling low ya, RPM paling low. 250 RPM. Kocok aja triggernya, guys. Anda perhatikan trigger ini. Ini variabel speed 1. Ini impact point nggak jatuh. Artinya apa? Artinya pada skrupnya nggak ada yang slack. Coba kameranya didekatin ke sini. Nggak ada yang slack. Slack itu bisa diakibatkan dua hal. Yang pertama, ketukan hammernya terlalu besar. Itu bisa jadi slack. Yang kedua, memang penekanan kita kurang kuat. Ini utuh ya, belum dibor. Sini aja deh. Kocok aja triggernya. Kecuali Anda lihai lagi, Anda bisa raba ini. Itu. Ya itu kalau yang udah biasa gitu ya. Ini nggak slack nih, bisa berdiri begini. Ya. Kalau udah biasa sih enak-enak aja sih sebenarnya, guys. Saya raba nih ininya nih. 1 2 3. Angel bang, angel kalau kayak gitu angel ya udah angel ya kocok aja, guys. Ini ya. Nah, kocok itu kalau udah masuk tekan maksimal. Ini speed 1. Gimana speed 2? Nah, tekan aja gitu. Speed 2. Kocok aja. Udah masuk, baru kita hajar, guys. Nggak ada yang slack. Aman ya? Nggak ada tuh. Ini adapter ini menurut saya sangat menolong ya. Kalau kayak APR ini mendingan. Ada lubangnya, jadi si mata obeng ini bisa masuk. Ya, tapi banyak juga merek-merek lain itu nggak ada lubangnya, rapet. Nah, Anda beli kayak gini juga ada di pasaran. Paling 20.000, 30.000. APR jual juga kayaknya. Ini recommended banget nih punya begini. Jadi impact point Anda nggak banyak nganggur. Habis dipakai buat ngoprek motor, bisa buat nyekrup ya nggak? Baja ringan juga bisa. Kita coba. Tadi kan di media keras, balok meranti nggak ada masalah. Bagaimana kalau di multiplex? Ya, kocok aja ini ya guys, triggernya. Atau pakai feeling mau ngeraba trigger juga ya bisa. Ini habis itu hajar. Kita raba lagi. Hajar. Ya, aman. Multifungsi, ya. Di media yang lembut nggak keras ya bisa, di yang keras ya bisa. Sekarang saya akan lanjutkan pengeboran pada media yang keras ini. Nah, ini kita dapat penguncinya ya, enak ya, udah lengkap. Udah dikasih cak juga ukuran 10 mili, tinggal pasang gini guys penguncinya. Gitu. Saya menggunakan variabel speed yang paling kuat, paling kencang. Kita coba guys ya. Ini balok meranti nih. Ya, ini yang saya bilang multifungsi guys, 400.000. Asik kan? Nah, ini saya ada bor kipas, model pangkalnya begini ya. Jadi langsung masuk aja tanpa adapter. Masih variabel speed yang tertinggi ya. Mantap sih ya, multifungsi. Nanti kita akan coba untuk bongkar-bongkar motor ya. Saya mau service CVT juga. Nah ini guys, saya mau ngoprek-ngoprek motor. Nah enaknya ini kan anvilnya ada lubangnya nih. Nah ini ada mata obeng, kembang nih. Kita pasang sini. Selek. Kita buka.
Nah ini kan dalam ya, nah, ini bisa lepas gini guys. Saya punya yang panjang, kompatibel juga bisa dipakai. Kotor banget filternya nih, udah waktunya ganti. APR sebenarnya punya yang satu set hand tool kunci shock untuk CVT. Saya lihat tuh di TikTok bagus. Buat bongkar-bongkar enak guys. Jadi karena ini seperempat, saya menggunakan adapter nih. Pakai kunci bintang guys. Nah. Aman, nggak ada gemuk yang belepotan sini, iya kan? Nah, kita akan buka baut sekunder puli CVT Honda Beat. Nah, 1, 2, 3. Begitu doang, guys. Buka satu lagi, ini yang sekunder. Sekarang kita buka yang primer. Ya enaknya menggunakan impact pen gitu guys ya. Kalau pakai kunci kan harus ditahan dulu, ada dicatok gitu ya. Kalau pakai impact pen kan enggak, lebih enak. Wah, gampang banget. Pas sudah. Saya waktu membuat konten ini guys, wih, diserang banyak juga katanya. Oh nanti belepotan, apa namanya, belepotan gemuknya karena terlalu banyak abang-abangan ngasihnya. Enggak tuh, ini setelah kita pakai 2 bulan ya. 2 bulan. Semenjak kita bongkar konten yang pertama. Iya. Enggak kok bersih tuh, nggak ada gemuk dari mana? Kenapa? Karena kan ada sealnya. Saya pede aja ngasih gemuk, aman. Tuh kering. Di sininya ya, ini kan bekas tadi sarung tangan saya, kering kok. Walaupun saya ngasihnya banyak ke dalam, karena ada sealnya, nggak mungkin bisa keluar juga. Tuh pulinya tuh keringnya. Aku diserang guys, katanya terlalu banyak, katanya konten menyesatkan, terlalu banyak grease. Serah kalian aja lah udah. Saya pikir grease-nya banyak kan supaya awet ya. Ini kan ada bearing bambu di dalam sini, aman. Ya kalau ini ada grease-nya kan nggak apa-apa, nggak masalah. Ini bersih juga loh, ini pemakaian 2 bulan nggak ada belepotan grease atau gemuk. Kering, ya ini debu, kotoran debu wajar. Kita pasang lagi guys. Sedikit aja guys, kasih asal basah gitu ya, asal basah licin sama gemuk. Masih bersih, ya udah saya pasang lagi. Jadi kemarin saya bikin konten bongkar CVT guys, bersih-bersih CVT. Dibilang konten menyesatkan, katanya grease-nya terlalu banyak. Aduh, kita juga bisa mikir, grease boleh agak banyak selama itu masih di dalam seal. Mau pakai feeling begini ya nggak apa-apa guys ya, kalau udah biasa ya teman-teman para bengkel mah montir udah jos lah ya. Kita ganti yang ini. Boleh. Kalau menurut petunjuknya, ini kan namanya puli primer CVT. Itu ketentuan kekencangannya adalah di 55 sampai 60 Nm. Ini juga sama puli CVT sekunder. Ya di 55 sampai 60. Beda halnya kalau kita mau kencangkan as roda. As roda yang di dekat knalpot itu mempunyai kekencangan di 90 sampai 100 Nm. Jadi kekencangan Honda Beat ini yang saya tahu untuk as roda ini sama dengan kekencangan pada baut roda mobil kendaraan pribadi di 100-an Nm. Tapi idealnya Anda setelah digenjot sekali aja, tadi kan 3 kali, genjot sekali, Anda bisa gunakan kunci torsi. APR juga jual tuh, saya lihat kunci torsinya ya lumayan. APR mah selalu harganya murah meriah ya. Genjot sekali impact pen, kencangkan dengan kunci torsi. Kita akan pasang cover CVT ini guys ya. Caranya menyilang. Udah sekali aja guys, menyilang. Nah ini kan modelnya mata obeng yang
kembang itu yang bintang ya. Nah, kita kencangkan aja. Pakai feeling aja. Nah, ini kita ganti lagi guys ya. Ada lubangnya kan langsung begini. Tanggung nih, azan Isya. Tanggung. Nah, misalnya Anda mau pengencangan nih yang nggak berat, pakai low ya. Tuh, bisa low tuh. AP 127 plus. Kita buka guys ya. Gampang. Ini harus kita gemukin, kita semprot dulu. Kadang-kadang nggak balik guys. Ini motor satunya lagi. Ini kotor. Kita semprot-semprot. AP 127 plus. Tadi habis ganti kampas rem guys. Feeling, kalau punya kunci torsi kencangkan di 90 sampai 100 Nm. Aman ya. Ya udah cukup banget lah. Kalau buat komprek-komprek motor, buat bengkel motor ya, yang pengen menghemat 400.000, paketan lengkap, satu baterai, charger, dan ada aksesoris kunci sok, mata obeng, mata roofing baja ringan. Yang pengen berhemat, kalau punya duit banyak takut jamuran, beli aja yang mahal, nggak apa-apa, yang 5 juta ya. Ini kan kalau pengen menghemat, ini ada pilihan nih, 400.000 full set. Nah ini kan kita dapat bonusnya 3 nih, ya kita coba nih, buat Suzuki, buat roda, pakai impact murah meriah. Lepas. Ya, cepat sekali ya. Terpasang. Kalau impact ren berukuran kecil seperti ini, saran saya 3 genjotan aja, pakai feeling. Tapi jos lagi Anda punya ini guys, kunci torsi. Kita coba ya, langsung ya. Tuh, 2, 3. Tuh, 3. Ya udah. Di pengujian tadi saya udah coba nih AP 127 plus ini untuk ganti roller pada CVT. Dan ternyata nggak ada masalah. Di situ pemakaian motor udah kurang lebih 3 tahun. Ya, jadi saya sambil bersih-bersih sambil ganti rollernya karena udah mulai pada peyang. Saya buka dengan AP 127 ini nggak ada masalah, lancar. Ya karena kita tahu ya untuk kekencangan torsi pada puli sekunder, puli primer itu kan kalau kita lihat spek pada motor itu ya. Itu kalau di Google juga ada, kalau Anda teknisi malahan tahu karena biasanya di bengkel resmi itu ada bukunya. Saya juga pernah nanya, itu kurang lebih di 60-an Nm. Kalau kayak Asroda Honda Beat itu paling nggak antara 90 sampai 110 Nm. Untuk Asroda juga saya coba ini ya, Asroda Honda Beat dibuka, saya niat mau ngecek kampas rem dan ternyata juga mudah. Jadi dengan 400-500 ribu seperti ini sudah multifungsi guys. Menurut saya sangat worth it kalau Anda menginginkan power tool impact ren yang murah meriah tapi fungsional. Nah, ya inilah ya APR AP 127 plus. Saya coba lagi ya, iseng-iseng buat buka baut roda mobil juga bisa, nggak ada masalah. Satu genjotan langsung lepas. Nah, karena paketan dari AP 127 plus ini lengkap, ada mata obeng, mata untuk baja ringan, ada lagi cak ya, cak yang sudah dilengkapi adapter sehingga bisa masuk ke anvil pada impact ren. Ini bisa buat ngebor kayu ya. Di pengujian tadi saya menggunakan auger bit ya ukuran 8 mili tapi yang panjang 30 cm dan ternyata nggak ada masalah. Lancar ya. Ya mengingat ya untuk pengeboran juga sebenarnya itu ringan kalau bagi sebuah impact ren. Tapi memang idealnya kalau Anda memang hobi di woodworking ya Anda punya cordless drill, punya impact driver ya. Seperti itu. Nah, tapi bagi Anda yang menginginkan satu alat untuk semua ya, asal bisa ngebor, asal bisa nyekrup, ya
AP127 Plus ini adalah jawabannya. Apalagi harganya hanya 400 sampai dengan 500 ribu. Saya sudah siapkan ya beberapa link pembelian untuk produk-produk APR. Di kiri bawah Anda tinggal klik langsung masuk ke Shopee. Semoga video ini bermanfaat. Saya Om Ayi, Abang Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.